presiden direktur wanita untuk mencari suami baik yang tidak menginginkan kekayaannya. Maka dia menyamar sebagai pengemis untuk mencari orang yang berjodoh di jalanan. Pada suatu hari, pria muda yang baru pulang kerja kebetulan lewat di sini. Dia melihat wanita itu masih muda dan hidup dengan mengemis. Segera, dia melemparkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Wanita itu berpikir, orang ini adalah jodoh sejatinya. Melihat pria muda itu berbalik dan ingin pergi, wanita itu segera menangkap lengan bajunya untuk menguji pria muda itu. Apakah dia layak untuk dipercayakan seumur hidup? Dia pun mengklaim bahwa uang ini tidak cukup untuk membeli tiket pulang ke rumah. Meminta pria muda itu berbelas kasihan dan mengeluarkan 100 yuan lagi. Pria muda itu langsung merasa sangat tertekan setelah mendengarnya, karena dia bekerja keras seharian dan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Tapi dia melihat wanita itu sangat menyedihkan. Akhirnya dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan satu-satunya 100 yang dia miliki. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil uang pria muda itu begitu saja. Biarkan pria muda tahu jika ada yang perlu dibantu. Dia bisa mencarinya. Tapi pria muda melihat wanita itu berpura-pura jadi pengemis. Apalagi yang bisa membantunya. Tak disangka, begitu kalimat itu diucapkan, dia menerima telepon dari ibunya. Ternyata pria muda tadi telah mengomong besar kepada ibunya, mengatakan bahwa dia di kota mencari pacar seorang bos besar. Kini ibunya meminta pria muda untuk membawa pacarnya pulang, supaya ibunya bisa melihatnya, memberi peringatan kepada pria muda, jika hari ini tidak bisa membawanya pulang. Tunggu saja, kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60, dan pacar cinta pertama pria itu juga akan datang. Pria muda harus menikahi gadis ini. Begitu kalimat itu diucapkan, ibunya langsung menutup telepon. Namun, pria muda tidak menyukai mantan pacarnya. Saat dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba teringat, wanita di depannya ini tadi sudah mengatakan ingin membantunya. Jadi, dia meminta wanita itu berpura-pura jadi pacarnya, lalu pulang bersamanya untuk mengatasi ibunya. Ternyata wanita itu tanpa ragu langsung menjawab. Dia langsung menyetujuinya. Namun wanita itu menyatakan, karena harus pulang untuk bertemu orang tua, biarkan pria muda membelikan dia pakaian yang layak. Jika tidak, ibunya pasti akan melihatnya mengenakan pakaian kompang-camping, dan pria muda itu pasti akan ketahuan. Membantu wanita itu membeli pakaian yang layak. Namun ketika wanita itu mengganti pakaian kotor dengan yang bersih, membuat pria muda terhenyak di tempat. Dia tidak menyangka, seorang pengemis yang kotor dan jorok, ternyata bisa begitu cantik, saat dia terlarut dalam pandangannya. Satu ungkapan dari pelayan membuatnya terkejut, mengatakan bahwa pakaian ini berharga 8.888 yuan. Meminta pria muda untuk membayar terlebih dahulu. Pria muda itu langsung terkaget, mengatakan bahwa satu pakaian ternyata berani menjualnya begitu mahal. Namun dia dengan cepat mengeluarkan dari saku, mengeluarkan seluruh harta bendanya. Wanita itu melihat pria muda di tempat yang begitu menggemaskan, menghitung koin-koinnya, kemudian langsung mengeluarkan selembar kartu. Biarkan pelayan memproses kartu. Saat itu pria muda melihat situasi, lalu dia bertanya kepada wanita itu dengan wajah bingung. Wanita dalam drama pendek Xiao King menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan pria muda, juga karena dia memiliki aset sebesar ratusan miliar. Ketua Su Group. Pria muda sama sekali tidak percaya. Kemudian untuk menghemat sedikit uang, jangan sampai ketahuan. Jika ibunya menanyakan, biarkan wanita itu menjawab. Dia adalah presiden direktur wanita dengan penghasilan tahunan lebih dari 10.000. Dan juga untuk membunuh babi, membunuh domba juga ahli dalam segala hal. Karena ibunya sangat memperhatikan gengsi. Kemudian dia mengeluarkan satu surat nikah palsu, minta wanita itu untuk menyimpannya dengan baik. Lalu dia membawa wanita itu pulang ke rumah. Ibu pria muda melihat situasi tersebut, seketika sangat senang melihat menantu perempuannya memiliki tubuh yang begitu baik. Dia juga seorang bos besar. Sekali lihat sudah bisa memberikan keturunan untuk keluarga Chen mereka, melahirkan 8 anak laki-laki. Dan saat itu wanita licik juga tiba di sini. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengeluarkan 50.000 yuan, dan juga memberikan kepada ibu pria muda sebuah mobil mewah untuk transportasi, agar ibu pria muda ke depannya bisa mengemudikan mobil ini untuk berbelanja. Dia berkata bahwa mereka segera menjadi satu keluarga. Namun, baru saja selesai berkata, menemukan bahwa ada seseorang di rumah. Pada saat itu,
Ibu pria muda segera memberitahu wanita licik bahwa pacar pria muda, tapi bos besar di kota itu. Tetapi wanita licik menyatakan, dia ada di kota, belum pernah mendengar tentang bos muda seperti itu. Sementara dia di kota Zhonghai, juga telah menghadiri banyak konferensi bisnis. Sama sekali belum pernah melihat wanita itu yang menghadiri pertemuan. Maka, dia bertanya apa nama perusahaan wanita itu. Saya tidak sering menghadiri pertemuan ini. Benarkah? Apakah perusahaan itu terlalu kecil? Tidak pernah mengundangmu? Konferensi pertukaran bisnis. Semua ini saya yang adakan. Dia bahkan bilang tidak pernah mengundang saya. Kamu bilang begitu ya? Pada saat ini, sekelompok orang dari grup Qianyang juga datang ke sini, menyatakan bahwa perusahaan mereka tertarik dengan tanah ini. Karena perusahaan mereka, tapi dengan ketua Su Group, menandatangani kontrak, akan merobohkan rumah leluhur pria muda, membangun sebuah resort. Ibu pria muda mendengar, mereka sama sekali tidak mampu menghadapi orang-orang ini. Jadi ia segera bertanya kepada wanita licik, tolong bantu saya berbicara baik-baik. Saya adalah manajer cabang Su Group. Hari ini adalah ulang tahun ibu mertua saya. Berikan saya sedikit gengsi. Kita bicarakan lagi lain kali, oke? Seorang manajer cabang. Kamu siapa sih? Tidak mau pergi ya? Saudara-saudara yang baik, hancurkan ini untukku, sialan. Berhenti. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Coba saja. Kamu siapa sih? Bahkan berani memerintahku. Saya adalah ketua Su Group. Bahkan jika itu bos kalian, dukunya. Melihat saya saja harus menghormati saya. Ketua, kakak, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Chen Yang, cepat buat dia pergi. Dia bahkan menipu orang dari Kunyang Group. Dia berani menipu orang-orang. Nanti akan disalahkan. Kita harus bagaimana? Iya, benar. Sekarang keluar berpura-pura apa? Iya, benar. Penghancur kelompok. Nanti, bahkan kita juga akan terlibat. Aku sudah bilang. Sudah kukatakan jangan mengomong besar begitu. Sekarang harus bagaimana? Aku tidak mengomong besar. Apakah aku bukan ketua? Tunggu saja mereka akan tahu. Sungguh bodoh. Menipu orang lain sih tidak apa-apa. Bahkan berani menipu Kunyang Group. Saudara-saudara, tangkap dia untukku. Percaya atau tidak, aku satu telepon. Kalian nanti harus berlutut minta maaf. Kau pikir dirimu siapa? Kau tidak mau hidup? Kita semua masih perlu hidup. Iya, benar. Jangan tunda, segera pergi. Cepat pergi. Dukunya, siapa yang memberimu keberanian? Bahkan rumah mertuaku berani dibongkar. Anda bilang apa? Aku sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di depan. Ingin membicarakan apa? Tidak perlu aku ajari, kan? Su Jiahao, kau sangat berani. Segera berlutut, minta maaf kepada Su. Belum selesai, tunggu kelanjutannya.